ayatnya ya. Yuk semangat semua, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa terima kasih, malam ini kami mau dengar apa yang jadi rema firman. Kami mau bangun iman kami setiap hari, bukan bangun takut khawatir, bangun iman. Karena cuman iman yang bisa membuat kami melihat segala sesuatunya berubah, membalik keadaan semua hanya dengan iman. Iman itulah yang mengalahkan dunia, kemenangan yang mengalahkan dunia yaitu iman percaya kami kepada Tuhan. Selama kami punya iman percaya kepada Yesus, maka segala sesuatunya pasti terjadi kemenangan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang Tuhan itu bukan sumber masalah, tapi Dia solusi. Jadi sekali lagi ya, kita tidak usah takut. Yang membuat kita ini berpikiran menyerah itu karena ketika kita berpikir, kadang banyak orang tuh salahnya di sini. Kita berpikir ketika kita taat, kita sudah baik ya, kita sudah berdoa, kita sudah beriman, ya kita berharap ketaatan kita itu bisa mengubah keadaan ataupun keputusan Tuhan. Kita itu sekali lagi tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri waktu taat ya, taat pikul salib, sangkal diri, berteriak kalau boleh cawan ini berlalu. Mungkin yang dipikirkan taat ya sudah berserah. Mungkin kita berpikir ketika kita taat ya sudahlah salibnya berlalu. Tapi ketika taat harus ada yang namanya kematian. Jujur banyak orang berpikir taat itu mengubah keputusan Tuhan, jalan hidup kita makin tambah mudah. Berapa banyak orang yang justru pada waktu kita bayar taat, keadaan hidupmu bukannya melihat keadaan semakin baik, semakin mati rasanya. Semakin tidak ada jalan keluar. Sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk taat. Karena apa yang kita alami dengan keadaan buruk, Tuhan Yesus itu tetap sumber daripada semua penyelesaian solusi ya. Dia bukan sumber masalah, tapi Tuhan Yesus itu adalah solusi dari setiap masalah. Nah, kalau saudara baca 2 Timotius 2 ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang yang kalau konseling sama saya selalu berkata, Bu sudah tidak kuat, Bu sudah tidak mampu, Bu kepingin menyerah. Kalau kita baca 2 Timotius 2 ayat 1, kita percaya Tuhan sendiri berkata, hai anakku, jadilah kuat oleh. Nah, jadilah kuat oleh kasih karunia. Artinya kalau selama kita ini berjalan dengan kasih karunia Tuhan setiap hari, maka kita pasti kuat. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Artinya kasih karunia Tuhan satu hari menjalani hidup itu pasti lebih dari cukup. Kalaupun besok ada keadaan yang buruk, jauh lebih buruk sepertinya kematian, kasih karunia Tuhan tetap lebih dari cukup. Kita tidak perlu takut, makanya jadilah kuat. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada pengharapan. Karena Tuhan itu solusi dari setiap masalah. Kalau kita pikir hari-hari ini siapa sih yang mampu menjalani hidup, jujur banyak orang sudah terkapar. Banyak orang sudah mengalami masa-masa kritis. Banyak orang hari-hari ini sudah mengalami ambang batas kekuatan. Yang tidak tahu lagi, Bu, saya harus seperti apa? Bu, saya harus mengambil keputusan apa? Kita percaya, kita ini sudah tidak mampu. Makin paksa berpikir, kira-kira saudara makin stres enggak? Wong namanya orang sudah ndak mampu, sudah ndak bisa mikir apa-apa. Malah dipaksa mikir,
nanti ini putus. Kalau putus nanti banyak orang hari-hari ini kena sakit mental kejiwaan. Berapa banyak orang hari-hari ini, ya saya dikonselingi beberapa hari yang lalu seorang ibu yang berkata gini, Bu, saya ini Bu saking stres ya Bu, dari orang yang tidurnya gampang, sekarang ini Bu nggak bisa tidur. Anehnya Bu, nggak tidur 3 hari, kok ya ndak matanya ndak bisa tidur, dikasih obat tidur pun itu cuman tahan 4 jam itu sudah bangun kembali. Lah lama-lama badan saya gimana? Saya cuman bilang sama ibu ini, Bu, ayo Bu, kita semua hari-hari ini pada ngalami yang namanya keadaan yang masa kesusahan besar. Makanya Tuhan mau setiap kita jangan terus andalkan kekuatan kita. Kekuatan pikiran dipakai terus. Ya, kita mikir terus. Kita pakai kekuatan usaha kita gimana ya. Kalau ndak A nanti ndak jadi B. Ndak. Hari ini percayalah, Tuhan itu sebagai solusi dari masalah. Dia sudah punya cara untuk membawa kita keluar, seperti khotbah saya kemarin. Tuhan itu sandaran kita. Tuhan membawa kita keluar ke tempat yang lapang dan Tuhan menyelamatkan. Waktu kita nyender sama Tuhan, kira-kira Tuhan sudah punya solusi enggak membawa kita keluar dari jerat hutang, jerat masalah, jerat penyakit. Dia sudah punya solusi. Tapi pastikan ketika kita hari ini bersandar kepada Tuhan, semuanya pasti dia sudah punya solusi. Nah, kita belajar hari ini bagaimana saya kemarin khotbah ya, ada 3 hal yang memelihara orang benar. Makanya kalau orang dunia sudah pasti kritis itu sudah pasti krisis itu sudah pasti kritis. Tapi buat kita ndak akan pernah kritis. Kenapa? Karena yang pertama, kita itu dipelihara oleh kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat 5, dicatat aja ya. 1 Petrus 1 ayat 5. Orang benar itu dipelihara oleh kekuatan Allah sambil menantikan datangnya keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi saudara ndak mungkin ndak kuat. Yang memelihara unlimited. Kita juga pasti jadi orang yang unlimited, punya kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, orang benar itu dipelihara, dipagari oleh berkat dan anugerah. Mazmur 5 ayat 13 ya. Jadi orang benar itu tiap hari dipagari oleh berkat dan anugerah. Mazmur 5 ayat 13. Kalau orang benar dipagari dengan berkat dan anugerah, kira-kira kita pasti mampu hidup enggak? Jelas. Yang ketiga, orang benar dipelihara oleh damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7. Makanya jadi orang benar hari ini, ndak mungkin kita ini 5L. Tapi yang ada tetap segar, bugar, tegar, segar, bugar di masa sukar. Tegar, segar, bugar di masa sukar. Ini standarnya orang benar. Kalau orang benar hari ini masih punya semangat 5L, letih, loyo, lesu, lunglai, lemas, ini bukan orang benar. Karena jelas firman Tuhan berkata, hidupmu memang tidak mudah. Taat bukan berarti keadaan kita bertambah baik, mungkin tambah mati rasanya. Aduh mati, mau mati rasanya. Yesus taat, dia harus taat sampai mati di kayu salib. Mungkin ketika kita taat, keadaan kita hari ini bukannya bertambah baik, rasanya mau mati Bu Eli, mau mati. Antara hidup dan mati, ngap-ngap, sesak napas Bu Eli, lihat hutang besar, sesak napas. Betapa banyak orang yang hari-hari ini ketika lihat masalah, ya kita mungkin ambil nafas, hari-hari ini banyak orang yang lagi dihantam badai besar. Tapi pastikan kita tidak perlu takut. Ya, kita dipelihara kekuatan Allah sampai pada akhirnya kita dipagari dengan berkat dan anugerah dan kita dipelihara oleh damai sejahtera. Makanya kita tetap tegar, segar, bugar
di masa sukar. Ya, catatan khotbah saya. Pokoknya hati yang gembira itu obat yang manjur. Hati gembira itu Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Dan hati yang gembira itu membawa, hati yang gembira di masa sukar itu membawa apa ya? Lupa. Jangan lupa untuk berbahagia. Nah, yaitu hati yang gembira dia adalah penghibur, ya. Memang membuat muka berseri-seri. Alasannya di Mazmur itu hati yang gembira, Yesaya 49, ya. Waktu hati kita gembira, maka Tuhan itu penghibur penyayang kita. Aduh, ingat ya. Nah, hari ini yuk kita baca, ya. Matius 8 ayat 2 sampai 3, ya. Hati yang gembira obat yang manjur. Hati yang gembira adalah penghiburan, karena Tuhan menghibur dan menyayangi. Makanya kita harus happy aja. Setiap hari ada penghiburan, ada kasih sayang, ada Tuhan memberikan apa yang diinginkan hati kita, obat yang manjur. Jadi tidak ada alasan hati kita itu bersedih. Ya, profetiknya sudah, ambil tangan, ya, taruh di dada, katakan kalau hatimu mulai susah, aku letakkan hati yang gembira dalam hatiku, hati yang sukacita dan hati yang penuh damai sejahtera. Sehingga kita tidak boleh standarnya orang benar, hatinya banyak sampah di dalam hati kita. Kita harus taruh hati gembira, hati sukacita, hati yang damai. Matius 8 ayat 2 sampai 3 kita baca. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Makanya hari ini iman itu jangan tertuju pada hasil. Kalau kita cuma tertuju pada hasil, pasti kecewa. Sudah taat berharap semua pulih, makin parah, mau mati rasanya. Hari ini iman itu jangan tertuju kepada hasil. Kenapa? Karena hasil itu kita tidak bisa mengendalikan. Kenapa kita harus nyanyi suka-sukamu Tuhan? Nah, iman itu hasilnya suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Jadi kapanpun Tuhan mau, kita lihat bagaimana seorang kusta yang berkata, jika Tuhan mau, ya Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya dia tidak memaksa hasil. Tuhan, pokoknya harus loh ya Tuhan. Harus kamu mau hari ini sembuhkan aku, perkaya aku, buat aku sukses. Enggak, tapi hari ini kita belajar bagaimana seorang penyakit kusta tetap memberikan kedaulatan hasil suka-sukamu Tuhan. Tanpa kita sadari, waktu penyakit kusta itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini iman suka-sukamu Tuhan. Hari ini yuk kita jangan sampai, ya, mungkin judulnya lebih tepat, iman suka-sukamu Tuhan, ya. Hari ini lihat ya, apa yang dilakukan. Waktu iman suka-sukamu Tuhan, Yesus itu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Percayalah iman yang selalu berkata suka-sukamu Tuhan, maka kita percaya Tuhan tetap suka membuat engkau sembuh, memberkati kita, menyembuhkan, menyehatkan, membuat kita sukses. Tuhan itu selalu maunya pasti kita sembuh, kita sehat. Tapi sekali lagi, jangan pernah paksa waktunya Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan selalu berkata, waktu kita berkata, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya aku sembuh. Kalau Tuhan mau berkati aku, ya hutangku pasti aku bisa bayar. Kalau Tuhan mau, Tuhan suka hari ini untuk memberkati aku, ya aku pasti bisa bayar angsuran. Saya percaya kita hari-hari ini hanya menunggu waktunya Tuhan.
Kira-kira Tuhan selalu mau enggak memberkati orang benar? Jelas. Tuhan selalu mau enggak buat hidupmu bahagia? Jelas. Tuhan selalu mau enggak buat kita rumah tangga segera pulih? Jelas. Tapi segala sesuatu tetap ada waktunya. Tuhan enggak mungkin waktu kita berkata suka-sukamu Tuhan. Tuhan tidak mungkin bilang ini, aku tidak suka kok memberkati kamu, aku tidak suka menyembuhkan kamu, aku tidak suka lihat kamu bahagia. Enggak saudara, waktu kita berkata di tengah sukar, suka-sukamu Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya aku sembuh. Kalau Tuhan mau, ya aku pasti diberkati bisa bayar utang. Kalau Tuhan mau, ya aku pasti lihat pemulihan rumah tanggaku, suamiku ya berubah. Jujur itu iman suka-sukanya Tuhan akan membawa apa yang dilakukan Tuhan. Hari ini saya terlalu percaya waktu kita berkata suka-sukamu Tuhan, Tuhan itu pasti sedang mengulurkan tangannya. Dan dia pasti menjamah saudara dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Hari ini kita sedang menunggu waktunya Tuhan. Tenang ya, tenang. Kalau sudah bicara seketika itu cuman balik gini loh. Hari ini walaupun engkau ngalami keadaan yang sulit, ndak usah paksa waktunya Tuhan. Ndak usah fokus iman itu sama hasil. Sudah, hasil itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau buat seketika kapanpun, itu suka-sukanya Tuhan. Bagian kita jangan pernah berhenti untuk beriman. Iman itu ndak boleh berhenti. Tiap hari iman tuh harus dibangun. Ndak boleh dirobohkan. Berapa banyak orang ketika masa sukar, imannya bukan dibangun, tiap hari dibangun tinggi, tapi malah dirobohkan. Bisa ndak ya? Bisa ndak ya? Bahkan banyak orang sudah tawar hati untuk membangun iman. Banyak orang bilang gini sama saya, Bu, saya sudah tidak mau beriman sama Tuhan. Makin beriman, Bu, malah babak belur, kecewa sama Tuhan. Lah itu berarti iman suka-sukanya kita. Tangkep ya, iman bukan suka-sukanya kita. Tapi iman itu suka-sukanya Tuhan. Makanya orang sakit kusta ini hebat. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat kok mentahirkan aku. Hari ini pastikan kita sebagai orang benar, kita mau praktek. Apa yang dilakukan oleh orang kusta, saya singkat 3 hal. Iman yang besar, ya. Saya percaya hari ini engkau mungkin punya pergumulan yang berat. Jangan pernah merobohkan iman, tapi imanmu harus besar. Imanmu harus lebih besar dari masalahmu. Tidak boleh masalahmu lebih besar dari imanmu, sehingga imanmu itu roboh. Tangkap ya, tapi imanmu itu harus besar. Walaupun tidak melihat, tapi percayanya yang besar, bukan melihatnya yang besar. Percaya. Kalau kita hari ini iman suka-sukanya kita, berarti kita melihat terus. Makanya kita pasang waktu, jangka waktu. Tuhan harus sekarang, harus Tuhan, harus. Itu berarti kita melihat. Tapi kalau iman yang dibangun percaya, pasti imannya ya suka-sukanya Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau, walaupun ini sakit kusta ini parah Tuhan. Kalau Tuhan mau, ya aku pasti sembuh. Itu namanya iman yang tidak melihat. Iman yang tidak tergantung suka-sukanya kita. Tapi suka-sukanya Tuhan. Kapan Tuhan mau tahirkan hidup saudara? Kapan Tuhan mau berkati hidup saudara dan saya? Nah, 3 hal. Yang pertama, kita harus punya iman yang besar. Bagaimana iman yang tergantung suka-sukanya Tuhan? Yang kedua, yaitu bangun dengan doa. Doa yang berkuasa. Orang penyakit kusta, selain dia punya iman yang besar, doanya juga hari ini pastikan dia
pasti berdoa, dan berdoanya juga tidak pernah maksa apa yang jadi kehendaknya dia. Dia punya doa yang berkuasa, itu doa jadilah kehendakmu. Kalau saudara baca di 1 Yohanes 5 ayat 4. Yuk kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Apa yang perlu kita lakukan hari-hari ini? Saudara tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tapi saudara tahu, saudara punya iman. Saudara punya iman yang besar. Saudara punya doa yang penuh kuasa. Ya, 1 Yohanes 5 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya benar ya saudara. Oh sebentar, ayat 14 yuk kita lihat. Nah, dan inilah keberanian percaya kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada Tuhan menurut kehendaknya. Jadi kalau doa, makanya saya merenung, makanya orang sakit kusta itu lihat hasilnya spektakuler. Kenapa? Karena dia tidak memaksa kehendaknya, tapi doa ya suka-sukanya Tuhan, iman ya iman suka-sukanya Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan mengabulkan doa kita jika kita minta sesuatu itu menurut kehendaknya. Jadi saya percaya ya, waktu orang kusta ini datang kepada Tuhan, dia beriman dan dia berdoa. Dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, aku pasti tahir. Apa yang ketiga yang dia lakukan? Yaitu perkataan. Hari-hari ini jangan sampai perkataanmu negatif. Orang sakit kusta memperkatakan yang positif. Tuhan, kecil lah bagi Tuhan, kecil. Tuhan, kalau hari ini Tuhan mau berkati saya aja, besok bayar utang, kecil lah Tuhan. Buat Tuhan kecil, nothing. Karena Engkau punya kuasa yang besar. Itu sudah merangkai 3, yaitu iman yang besar, doa yang punya kuasa, dan perkataan yang membalik keadaan. Saudara percaya dari sakit kusta, Tuhan hanya mengulurkan tangannya, menjamah, dan seketika itu jadilah sembuh. Kita semua ada di masa kesusahan besar. Saudara dan saya lagi berharap sesuatu yang spektakuler, mujizat itu nyata. Hari-hari ini saudara dan saya mengharapkan bahwa ketika Tuhan turun tangan, Tuhan menjamah masalah kita, maka mujizat seketika membalik telapak tangan itu pasti terjadi. Pastikan orang benar hari-hari ini akan melihat sesuatu yang spektakuler ketika kita berkata, suka-sukamu Tuhan, iman suka-sukamu Tuhan, doa suka-sukamu Tuhan. Bahkan hari ini perkataan yang benar-benar membalik kenyataan. Saudara jangan berkata perkataanmu negatif. Perkataan orang sakit kusta itu membalik kenyataan. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat kok. Aku pasti sembuh, padahal masih kusta. Mungkin hari ini Engkau punya hutang. Hutangmu berlipat-lipat. Katakan, Tuhan, kalau Engkau mau, hutangku lunas pasti. Pasti hutangku lunas. Tuhan, kalau Engkau mau, Engkau dapat. Rumah tanggaku pasti beres, suamiku berubah, anak-anakku berubah. Sekalipun di depan mata suamimu tambah parah, anak-anakmu tambah parah, ekonomimu tambah sepi, resesi tambah besar-besaran. Tapi percayalah, hari ini masih ada tangan Tuhan yang terulur dan mau menjamah dan membalik keadaan. Pastikan hari ini di tengah kesusahan besar masih ada tangan Tuhan yang terulur. Ya, aku mau. Maka Tuhan mengulurkan tangannya, Tuhan menjamah orang kusta, dan Tuhan membalik keadaan, yaitu seketika. Jadi fungsi 3 tangan Tuhan itu tetap ada buat kita semua. Malam ini pastikan kita hari ini akan melihat tangan itu sekejap. Tangan yang terulur, tangan yang menjamah,
tangan yang membalik keadaan. Begitu keadaan itu berbalik, seketika kusta jadi sembuh. Seketika hutang jadi berkat. Seketika hancur jadi pemulihan. Seketika bangkrut jadi berkat. Seketika gagal jadi berhasil. Hari ini pastikan malam ini saudara jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan karena kita kecil. Daud kecil. Daud bukan siapa-siapa. Daud tidak mengecilkan kuasa Tuhan, dia tidak mengecilkan hidupnya karena dia tahu siapa yang menyertai Daud. Dan ketika dia tidak mengecilkan kuasa Tuhan, pada waktu dia kecil, dia nggak punya senjata, dia bukan siapa-siapa, cuman penggembala 3 kambing domba. Tapi waktu Daud maju melawan Goliat, saya terlalu percaya dia punya iman yang besar, dia punya doa yang besar, dia punya perkataan Daud apa? Engkau mendatangi aku dengan lembing, tombak, dan senjata, tapi aku mendatangi engkau dengan barisan Tuhan Allahku. Pastikan hari ini 3, iman yang besar, doa yang berkuasa, ya, perkataan yang membalik keadaan. Hutang kita besar tapi iman kita sudah mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Doamu berkuasa. Hutang berkuasa memang membuat kita bangkrut, tapi doa kita besar kuasanya membuka jalan berkat. Sekali lagi, hutangmu memang berkuasa membuat engkau bangkrut hari ini, realita. Tapi sekali lagi, doa kita besar kuasanya membuka jalan berkat. Mungkin hari ini rumah tanggamu dari pihak ketiga berkuasa kelihatannya membuat engkau hancur rumah tanggamu. Tapi doa yang berkuasa akan membuka jalan pemulihan. Jadi jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Hari ini percayalah, iman mengalahkan dunia. Doa yang dikabulkan, doa yang suka-sukamu Tuhan. Iman yang hari ini suka-sukamu Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat, aku pasti sembuh. Engkau mau, engkau dapat, engkau pasti sembuh. Jadikan ini perkataan doa kita setiap hari seperti seorang yang sakit kusta. Karena Tuhan tuh tidak pernah tarik tangannya. Saudara tangkap ya, seperti seorang sakit kusta. Hal yang sama Tuhan lakukan. Aku mau kok. Kalau kamu bilang aku, Tuhan, engkau mau tahirkan aku pasti sembuh. Dan Tuhan tidak pernah ngomong, aku tidak mau. Aku tidak suka nyembuhkan kamu, tidak. Tuhan berkata malam ini, aku mau dan aku suka untuk membuat engkau bahagia, memberkati engkau, menyembuhkan engkau, memulihkan hidupmu, keuanganmu, semuanya. Aku mau dan aku memang suka memberkati orang-orang benar. Malam ini percayalah, tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menjamah setiap bagian yang sakit malam ini, menjamah sisi hutang ya, menjamah suamimu yang belum berubah, anak-anakmu yang belum berubah, menjamah sakit kanker yang belum sembuh, menjamah hari ini tokomu yang usahamu yang sepi. Kalau Tuhan jamah, Tuhan membalik telapak tangannya, maka yang sepi jadi rame. Yang sakit jadi sehat. Hari ini jangan takut ya. Perkatakan yang baik. Hutangmu besar tapi imanku sudah mengalahkan dunia. Jadi jangan takut. Iman itu pasti mengalahkan apapun masalah kita. Hanya dengan iman. Doa juga katakan, Tuhan, memang kelihatan pihak ketiga menghancurkan rumah tanggaku. Kelihatannya berkuasa, makin kuat, makin galak ya, makin heboh, makin hebat. Tapi katakan, tapi doa orang benar itu membuka jalan pemulihan. Hutang memang berkuasa, terlihat membuat aku bangkrut Tuhan. Tapi doa orang benar itu membuka jalan berkat. Jadi jangan mengecilkan perkataan ya. Hari ini katakan hutangmu banyak seolah menguasai, tapi perkataan kita akan membalik dan mengubah hutang menjadi berkat. Perkataan kita ini punya kuasa. Nah, yuk kita lihat bagaimana iman.
Ketika Yesus ya, Matius 9 ayat 27 sampai 29, kita baca sekali lagi. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ambil contoh iman. Ketika Yesus meneruskan perjalanan dari sana, ini ada 2 orang buta mengikuti sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Lihat ya, ini iman. Kasihanilah kami, hai anak Daud. Iman yang tidak pernah paksa waktunya Tuhan. Iman yang bagaimana, saudara? Iman yang minta belas kasihannya Tuhan. Hari ini pastikan kita iman suka-sukanya Tuhan. Iman yang minta belas kasihannya Tuhan. Hai anak Daud, kasihanilah kami. Mungkin hari ini, malam ini kita juga datang. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup. Kalau Tuhan bisa, aku juga pasti sembuh. Pastikan kalau kita datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, hai anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin kita berkata, Tuhan Yesus, aku cuma minta belas kasihan-Mu di tengah masa hutangku. Aku cuma minta kasih karunia, belas kasihan Tuhan buat hidupku di tengah hutang yang besar, di tengah pihak ketiga merusak rumah tanggaku. Satu hal, aku minta belas kasihan-Mu. Lihat ayat 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Hari ini percayalah, iman yang minta belas kasihan Tuhan itu juga akan membuat Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Makanya kalau kita beriman hari ini, terus bangun. Karena nanti yang terjadi itu ya imanmu. Kalau kita hari ini perobohkan iman, nanti yang terjadi tidak terjadi sesuatu karena imanmu stuck. Sementara Tuhan mau imannya up. Imannya di atas masalah, bukan di bawah masalah. Kalau iman di bawah masalah, imanmu ini di bawah rata-rata. Sehingga Tuhan itu berkata, apakah kamu percaya bahwa aku dapat melakukannya? Kalau kita imannya terus di bawah masalah, berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Makanya hari ini saya singkat iman yang suka-sukamu Tuhan. Ya sudah, iman kalau ngomong sama Tuhan mulai sekarang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Aku cuma minta belas kasihan Tuhan. Minta, saya percaya loh. Belas kasihan Tuhan, kalau dikirim berkat dari surga, itu tidak tahu, mungkin dikitnya Tuhan, belas kasihannya Tuhan dikit, itu mungkin super besarnya kita. Ya, saudara dengarkan kesaksian saya waktu dapat mujizat, bagaimana saya bisa jual properti yang sudah berapa ya, 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saya mau jual aset itu, tidak laku saudara, belum laku. Saya bilang, Tuhan kok susah ya, apalagi banyak orang bilang gini, memang susah jual aset, sudah tidak mungkin lah rasanya dalam jangka waktu dekat. Belum lagi denger teman saya bilang gini, kamu tahu ya Eli, aku jual aset loh, 4-5 tahun ini tidak laku-laku, harga miring tidak laku-laku, obral tidak laku-laku. Kenapa ya? Ternyata kalau belum waktunya Tuhan, kita juga tidak bisa paksa. Saya juga waktu dengar itu juga bilang ini, aduh Tuhan kok tidak laku ya, kok belum laku ya gitu. Tapi saya belajar punya iman. Saya tiap hari bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan sudah kirim pembeli yang tertepat, harga yang tepat, siapa yang bisa ngalahin kuasamu Tuhan? Aku cuma minta belas kasihan-Mu kok Tuhan. Atas rumah yang aku mau jual ini loh Tuhan. Aku cuma minta belas kasihan-Mu. Belas kasihan manusia ndak bisa. Kita mau minta belas kasihan siapa? Tapi kalau kita minta belas kasihan Tuhan, Tuhan itu Allah yang penuh belas kasihan, nggak jelas. Makanya iman itu hari ini ndak usah dikendalikan oleh
hasil. Ya, saudara, hari ini lakukan terus aja cari Tuhan dan percaya kepada kuasa dan kemampuan Tuhan. Sudah, kalau kita mau bangun iman yang suka-sukamu Tuhan, iman yang minta belas kasihan Tuhan, itu sudah tidak dikendalikan oleh hasil, tapi benar-benar fokusnya kepada suka Tuhan, waktunya Tuhan, ya, iman belas kasihan Tuhan, dan terus cari Tuhan, jangan cari hutang online, jangan cari solusi apapun seperti orang yang sakit, orang dua buta, ya, dia datang dan Tuhan itu memberikan kesembuhan. Apa yang dilakukan dua orang buta itu terus mencari Tuhan. Bahkan setelah Yesus masuk ke dalam ke sebuah rumah, orang buta ini tetap datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada kemampuan Tuhan. Jangan ragukan kemampuan Tuhan. Orang stres depresi karena tidak percaya kepada kehebatan Tuhan. Kalau yang menyertai saudara Tuhan yang hebat, hanya balik telapak tangan, walaupun redek-redek di ambang batas kekuatan, percayalah. Kalau sudah waktunya Tuhan, itu cuman balik telapak tangan. Ya, jadi sekali lagi, yuk hari ini punyalah iman yang tidak dikendalikan oleh hasil, iman yang terus mencari Tuhan, dan iman yang terus percaya kepada kesanggupan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan sampai ketika kita mengalami keadaan yang sulit, saudara hari ini mengecilkan kuasa Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Aku cuma minta belas kasihannya Tuhan. Itu iman yang tidak dikendalikan oleh hasil lagi. Tapi benar-benar waktu kita berkata seperti itu, kita itu sedang percaya kepada kemampuannya Tuhan. Kita percaya kemampuan Tuhan itu pasti mau dan pasti suka memberkati saudara. Walaupun menurut kita sulit, kalau Tuhan sudah punya jalan, kalau Tuhan sudah belas kasihan. Lihat ya, Lazarus aja yang sudah busuk karena hatinya masyhul dibangkitkan. Kita semua hari ini yuk bangkit sudah. Siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, perjalanan hidup yang berliku-liku, pahitnya di sana sini, jangan pernah menidurkan iman. Hari ini datang sama Tuhan, benar-benar pakai iman, suka-sukamu Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat. Dan aku cuma minta belas kasihanmu Tuhan. Yang berikutnya, doa. Ya, doa itu jangan lupa. Yang pertama, doa itu yang punya kuasa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Jangan batasi waktu untuk berdoa. Doa itu tidak jemu-jemu dan tidak putus asa seperti perempuan ya yang hari itu menghadapi permohonan daripada seorang hakim yang lalim, tapi akhirnya hakim yang jahat menjawab karena perempuan ini tidak jemu-jemu terus datang. Makanya doa itu doa yang tidak jemu-jemu. Saya selalu ngajarin doa, tidak usah minta-minta. Siapapun yang dengar malam ini, kalau pengen lihat doanya punya kuasa, itu doa itu sudah tidak usah minta-minta. Saya dulu belajar, karena kalau doa minta-minta itu kayak doa persungutan. Tuhan itu tidak seneng dengan doa persungutan. Doa itu yang benar itu sudah ngucap syukur aja. Tuhan, aku bersyukur aku sudah sembuh. Tuhan, aku bersyukur kalau Tuhan mau, Tuhan dapat. Aku cuma minta belas kasihanmu aja, aku pasti sembuh. Tuhan, bersyukur aku sudah dipulihkan. Walaupun kenyataannya babak belur, tapi waktu kita datang, ibaratnya kalau punya anak, yang satu datang cuma minta. Tapi yang satu datangnya gini, Mah, Pah, terima kasih ya, Papa sudah belikan sepeda yang baru. Walaupun belum. Kira-kira hati orang tua itu masyhul gak? Tiap hari di ngomongin syukur padahal belum dibelikan. Sama loh. Saya percaya ya, saya jadi orang tua, bayangin. Kalau anak saya tiap hari ngomong terima kasih ya Ma buat sepeda barunya. Sungkan gak jadi orang tua? Loh, jujur, daripada minta lama. Sebel gak saudara jadi orang tua? Tapi waktu kita ngomong, makasih ya, syek ya Pak, syek Pak. Papa sudah kasih aku berkat yang besar. Saya kalau manggil Tuhan Yesus tuh Papa. Syek ya Pak, syek Pak, thank you Pak. Papa sudah pulihkan semuanya. Kira-kira kalau kita sebagai orang tua aja, waktu kita lihat anak belum dibelikan sudah ngomong
terima kasih. Saudara sungkan enggak jadi orang tua? Kira-kira saudara, walaupun saudara enggak punya uang, karena saking seringnya ngomong terima kasih, walaupun kita enggak punya uang, mungkin kita bisa hutang loh. Pada waktu anak kita ulang tahun, kita enggak punya uang, kita pasti mikir kita mau hutang aja sudah. Yang penting buat dia hari itu bahagia, sama seperti kita. Makanya hari ini yuk doa dengan tidak jemu-jemu ya, doa yaitu tadi yang kedua dengan doa dengan ucapan syukur, yang ketiga doa dengan sikap hati yang benar. Seperti Nabi Elia dan Yosua waktu berdoa matahari ya, Yosua matahari berhenti, doanya perwira Kapernaum. Saudara percaya doa itu dengan tidak jemu-jemu, doa dengan syukur, doa dengan sikap hati yang benar. Saudara percaya sikap hati yang benar, tadi saya sudah buat renungan ya, sikap hati yang rendah hati, sikap hati yang percaya, dan sikap hati yang hormat. Jadi sekali lagi kita sebagai orang benar, yuk doanya sudah ndak usah jemu-jemu, tiap hari berdoa, tapi doanya sudah ndak minta-minta, syukuri ya Tuhan, aku cuma seorang hamba, jadilah seperti apa yang Engkau mau. Itu doa dengan sikap hati yang benar. Tangkap ya, orang yang selalu berkata Tuhan, aku ini cuma seorang hamba, itu rendah hati. Jadilah seperti apa yang Engkau mau. Doanya dipraktekkan, terima kasih ya Tuhan, aku cuma seorang hamba kok Tuhan, jadilah seperti apa yang Kau mau. Tuhan mau sembuhkan aku ya aku sembuh, aku cuma minta belas kasihan-Mu aja Pak, buat aku besok mau bayar utang. Minta belas kasihan-Mu Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu buat suamiku Jamaya, suamiku, aku minta belas kasihan-Mu buat anakku yang lagi tersesat Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu di tengah aku kanker Tuhan. Mungkin kita hari-hari ini cuma minta sesuatu yang membuat hati Tuhan itu masyhur saudara. Jangan ngomong sesuatu yang minta, itu kayak doa persungutan. Tapi biarlah malam ini kita belajar ya, Tuhan aku cuman seorang hamba, jadilah seperti apa yang Kau mau. Itu doa sikap hati yang benar. Jadi jangan ngomong merintah, Tuhan pokoknya besok aku butuh uang ya. Saya waktu kapan lalu pelayanan, saya ketemu, yang saya cerita, ketemu dengan seorang ibu di mana dia punya suami marah sama Tuhan, ndak mau khotbah, ndak mau lagi beribadah, padahal seorang pendeta loh. Tiap hari Bu Eli kerjanya khotbahnya bagus Bu Eli ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia ngalami kesulitan keuangan ya, dia ndak bisa bayar angsuran, dia malu, dan dia tidak berkhotbah, dia tidak mau datang ke gereja, dia marah sama Tuhan. Saya cuma ngomong sama istrinya, Bu, doakan aja, ibu ndak bisa berbuat apa-apa. Kenapa banyak orang seperti ini? Karena dia menganggap Tuhan sebagai ATM-nya. Ketika ATM-nya rusak, ATM-nya dibuang. Nah ini gawat saudara. Tuhan tuh bukan mesin ATM kita. Kalaupun kita ndak bisa bayar angsuran dan ATM yang kita gunakan ndak bisa jalan, jangan pernah beranggapan Tuhan tuh ATM saudara. Hari ini banyak orang marah sama Tuhan ketika ATM-nya nggak bisa jalan lagi. Dulu waktu butuh uang ATM, Tuhan dalam nama Yesus ATM, passwordnya dalam nama Yesus, ATM langsung keluar sesuai dengan apa yang kita mau. Hari ini Bu Eli doa, Bu Eli puasa, Bu Eli ATM nggak jalan-jalan Bu Eli, nggak ada uang yang ditransfer, nggak ada uang, nggak ada berkat rasanya. Nggak apa-apa. Jangan pernah menganggap Tuhan ATM. Ketika ATM itu tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Kau mau, yakinlah bahwa Tuhan punya berkat lebih dari ATM yang kita inginkan. Karena Dia itu lebih nilainya dari ATM, saudara. Dia bukan ATM, tapi Dia sumber solusi. Dia sumber berkat kita. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut ya. Jadi doa, ingat ya, kalau iman tadi iman apa dihafal ya. Kalau doa dengan sikap hati yang benar, dengan syukur dan doa dengan tidak jemu-jemu, hari ini punya iman yang tidak dikendalikan oleh hasil. Hasilnya mengecewakan, tetaplah beriman. Seperti kitab Habakuk 2 ayat 3 berkata, kalaupun itu mengecewakan, tetap nantikanlah itu. Kalaupun terlihat berlambat-lambat, tetap nantikan itu.
itu. Karena itu semua tidak akan bertangguh. Itu sebabnya hari ini iman jangan dikendalikan oleh hasil, yaitu terus iman yang terus mencari Tuhan itu dibangun dengan percaya. Ya, imannya dibangun, tidak boleh dirobohkan. Terus mencari Tuhan dan percaya pada kuasa dan kemampuan Tuhan. Maka ketika kita tidak dikendalikan hasil dan terus mencari Tuhan, iman yang tertuju kepada Tuhan dan iman yang percaya pada kemampuan Tuhan, iman kita akan dibangun setiap hari. Doa yang tidak jemu-jemu ya, tidak putus asa, doa yang hari ini dengan bersyukur dan doa dengan sikap hati yang benar, jadilah kehendakmu, maka doa hari ini percayalah doa yang akan dikabulkan di 1 Yohanes 5 ayat 14 adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan lihat hari ini kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara tidak akan menidurkan jam doa. Yang ketiga, bagaimana kuasa perkataan. Ya, jangan sampai bibir lidah kita, pastikan seperti orang yang sakit kusta, perkataannya benar dalam doanya. Betapa banyak waktu kita berdoa, kita salah memperkatakan. Kita memperkatakan yang negatif. Tuhan, kalau Tuhan tidak tolong, nanti bangkrut loh Tuhan. Tuhan, gimana ya Tuhan? Suamiku tidak pulang Tuhan. Pasti ini pasti hancur Tuhan. Pasti dia makin lengket sama wanita ini Tuhan. Pasti makin jatuh hati sama wanita ini. Sementara sama saya habis manis sepadi buang. Tidak boleh doa hari ini memperkatakan. Kita tahu bahwa faktanya ya, kita jangan ngomong fakta. Fakta itu memang keadaan hidupmu susah, tapi ngomong apa yang jadi harapan kita sama Tuhan, karena Tuhan menggenapi apa yang jadi pengharapan dan iman kita. Kalau kita kepingin pemulihan, jangan ngomong bangkrutnya, ngomongnya Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat. Aku pasti sukses nanti, aku pasti bisa beli rumah lagi, aku pasti bisa hari ini untuk menyekolahkan anakku sampai ke jenjang universitas. Itu sudah diperkatakan. Makanya Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Hari ini kenapa saya selalu ajari saudara untuk profetik dengan firman. Karena jelas Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi, kita mengatakan kebenaran itu yang selamanya. Hari ini yang terjadi fakta itu tidak selamanya. Tapi bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya. Bahkan Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Seringkali yang menciptakan kesukaran ya lidah kita ini. Kitab Amsal berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Hari ini hidup mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakan makan buahnya. Pastikan setiap perkataan yang benar itu benih untuk kita tuai selama-lamanya. Apa yang hari ini kita katakan yang baik, saudara hari ini memelihara diri dari kesukaran. Tanpa kita sadari waktu kita berkata, nanti suamiku tambah lengket, itu memelihara kita hari ini. Bukannya memelihara dari kesukaran, malah hidupmu tambah sukar. Waktu kita berdoa, Tuhan, kalau besok Tuhan tidak kasih saya berkat, saya bangkrut loh Tuhan. Nah ini yang membuat kita ngalami kesukaran. Tapi pastikan hari ini, yuk bibir itu yang pertama, gemakan perkataan yang positif. Ya, perkataan apa yang kita harapkan bukan fakta. Jadi perkataan apa yang kita harapkan. Misalnya, kita mengharapkan usaha rame. Faktanya sepi, tidak usah ngomong sepinya. Tapi yang diperkatakan, Tuhan, engkau mau usahaku rame diberkati. Yang tiga, pelihara perkataan kebenaran setiap saat. Jadi sekali lagi, gemakan perkataan yang positif. Perkatakan apa yang kita harapkan, bukan fakta.
pelihara perkataan kebenaran. Hari ini kalau kita baca firman itu dipelihara. Hari ini makanya kenapa kalau saya bikin khotbah itu semudah mungkin 3 supaya saudara memperkatakannya gampang memorinya. Ya, kayak seperti ini saudara mulai gampang memperkatakan, Tuhan, kalau engkau dapat ya engkau mau yang engkau dapat, suka-sukamu Tuhan. Aku cuma minta belas kasihanmu kok Tuhan. Aku minta belas kasihanmu di tengah aku usaha sepi Tuhan. Aku minta belas kasihanmu saja, minta belas kasihanmu. Setelah itu bersyukur. Makanya dengan kekuatan iman yang tertuju kepada Tuhan, ada doa, ada perkataan. Mulai sekarang gemakan perkataan yang positif, yang baik ya. Pelihara perkataan kebenaran setiap saat, bahkan perkatakan apa yang diharapkan, bukan fakta lagi. Dengan iman, dengan doa, dan dengan perkataan ini kita sedang belajar hari-hari ini untuk segera menarik tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menjamah, dan tangan Tuhan akan membalik keadaan. Mungkin malam ini saudara ngalami keadaan yang benar-benar sulit. Masih ada iman orang benar yang mengalahkan dunia. Sekali lagi, imanmu jangan tertuju kepada hasil. Imanmu tetap cari Tuhan, fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang percaya pada kemampuan Tuhan. Jangan pernah mengukur imanmu dari kemampuanmu. Kita jujur hari-hari ini, kita akui diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku loh ya sudah tidak punya apa-apa. Aku sudah tidak punya akal apa-apa, pikiran apa-apa. Tuhan pasti berkata malam ini, nak, kamu tidak usah melakukan apa-apa. Kamu cukup diam saja. Tapi diammu aktifkan imanmu ya. Dulu saya digituin sama Tuhan, Eli, aku tidak pernah menyuruh engkau untuk mencari detektif untuk suamimu. Aku tidak pernah suruh engkau untuk hari ini cek-cek WA-nya. Hari ini aku tidak pernah suruh engkau untuk putar otak, mencari jalan keluar untuk bisa mengembalikan suami rumah tanggamu. Tapi aku mau di tengah engkau tidak berdaya, tidak bisa berpikir apa-apa, tetaplah diam. Aktifkan imanmu, iman yang tidak usah lihat hasil. Kapanpun hasil itu suka-sukaku. Kalau aku bawa engkau dalam badai yang besar, pasti aku bertanggung jawab. Jangan fokus dengan hasil. Semakin fokus dengan hasil, semakin engkau kecil, tawar hati melihat kenyataan. Tapi semakin engkau fokus kepadaku dan engkau fokus kepada kemampuanku yang masih sanggup sampai hari ini memulihkan keadaanmu, maka imanmu akan kau bangun tiap hari. Jangan pernah robohkan imanmu hari-hari ini. Maka kita percaya hari-hari ini saudara dan saya cuman berharap, ayo Tuhan, ulur Tuhan, jamah Tuhan, balik Tuhan seketika. Ketika Tuhan mengulur, Tuhan menjamah, dan Tuhan membalik, maka seketika kusta sembuh, kanker sembuh, kantong kering jadi kantong penuh. Hari ini jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan ya. Doa jangan pernah jemu-jemu, jangan putus asa. Doanya sudah mengucap syukur dengan sikap kerendahan hati. Selalu berkatalah, jadilah kehendakmu. Aku cuman seorang hamba. Tuhan mau apa? Saya kalau doa, saya bilang ini, Tuhan, yang penting Tuhan happy. Aku ndak mau minta apa-apa kok Tuhan. Penting Tuhan happy, ya aku happy. Walaupun memang waktu Tuhan happy, kita babak belur saudara. Waktu saya bilang, aduh Tuhan, kalau sudah saya bilang gini, Tuhan, aku tahu yang penting Tuhan happy. Waktu Tuhan happy, keadaan hidup saya makin tambah baik loh saudara. Waktu saya bilang, aduh Tuhan, aku setiap dulu bilang happy, tapi kok aku ndak happy ya Tuhan gitu ya. Jujur ndak apa-apa, itu memang sudah saudara fokus hidup ini mau menyenangkan hati Tuhan kan, bukan menyenangkan hatinya saudara. Waktu saya ngomong Tuhan yang penting kamu happy, tapi senyatanya hati saya sedih saudara. Hati saya menjerit, hati saya berkata sakitnya di sana sini.
Ya memang salah satu. Kalau memang hari ini masih berproses, waktu Tuhan happy, kita ndak happy, ya tetap lakukan yang terbaik. Saya selalu berkata, pokoknya kalau itu Tuhan buat engkau happy ya Tuhan, ndak apa-apa. Aku pasti mau jalani. Yang pasti aku tetap hari ini punya iman. Aku tetap punya doa. Dan percayalah di tengah doa, perkatakan yang baik. Gemakan yang baik dan positif. Hari ini jangan pernah menggemakan yang buruk. Ya, saudara tetap berkata, pelihara perkataan kebenaran. Semakin banyak kata-kata firman, semakin powerful nanti ya perkataan kita. Semakin banyak perkataan firman, semakin powerful hidup kita. Ya, contoh yang sederhana aja tadi. Aku dipelihara dengan kekuatan Allah. Aku dipelihara dalam anugerah dan berkat. Aku dipelihara dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu kita berkata seperti itu, maka perkataan itu seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, Bilangan 14 ayat 28, demikian akan kulakukan kepadamu. Jadi sekali lagi, yuk perkatakan yang baik, positif, perkatakan yang jadi harapanmu. Jangan pernah ngomong fakta. Fakta bangkrut. Harapan kita bukan bangkrut kan? Harapan kita apa? Berhasil. Katakan, hidupku pasti berhasil. Tuhan, kalau engkau mau, aku pasti berhasil sukses. Di tahun depan aku pasti berhasil sukses. Dan hari ini perkatakan kebenaran dan yang baik dan yang positif. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan pernah takut menghadapi realita yang sedang saudara dan saya alami. Hidup ini simple kok ya. Saudara, kalau kita ngerti kita ini anak Allah, kita diberi kuasa. Anak Allah, roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Bahkan ada ayat di Yohanes 14 kalau nggak salah, ayat 12 kalau nggak salah. Tuhan berkata, ketika engkau percaya, engkau punya kuasa melebihi kuasa yang sudah aku lakukan. Kita percaya hari-hari ini. Siapa yang tidak pernah hari ini meragukan kuasa Tuhan? Percayalah, kuasa yang besar itu sedang terjadi. Kita akan lagi mengharapkan tangan. Ayo, hari-hari ini kita cuma tunggu lo tangannya. Tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan menjamah hutangmu, beres kabeh. Balik seketika itu waktunya Tuhan ya. Tapi selama belum waktunya Tuhan, mungkin tangan Tuhan masih gini. Tangan Tuhan masih lihat, aku mau lihat imanmu dulu, aku mau lihat doamu dulu, aku mau lihat. Kadang-kadang yang menimbulkan kesukaran itu bukan orang lain tapi perkataan kita. Hari ini pastikan kita tetap semangat ya. Kita sudah punya doa, iman, dan perkataan seperti orang kusta. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat malam ini, tidur nyenyak. Jangan lupa memperkatakan, berdoa, dan beriman ya. Selalu berani berkata, Tuhan, kalau engkau mau, jadilah seperti apa yang kau mau. Kalau engkau mau, engkau dapat. Aku cuma minta belas kasihan dan aku bersyukur. Jadilah seperti apa yang kau mau. Aku cuma seorang hamba. Wow, ini doa yang powerful saudara. Ini pasti akan membawa Tuhan yang mendengar telinganya. Tuhan pasti kelepek-kelepek. Aduh, kalau diminta belas kasihan ya rasanya ndak sanggup. Apalagi dengar ucapan syukur tuh ndak sanggup. Apalagi ngomong, Tuhan kalau engkau mau engkau dapat kok Tuhan memberkati aku. Kecil-kecil Tuhan tuh kelepek-kelepek saudara. Pasti. Apalagi kalau ditutup dalam doa. Tuhan, aku cuman seorang hamba, aku tidak lebih pintar dari Tuhan. Semua jadilah seperti apa yang kau mau. Saya percaya mulai hari ini, kalau doa-doa itu jadi serangkaian dengan iman dan perkataan sinergi tiga ini, maka akan menghasilkan apa yang hari ini belum kau lihat, seketika akan terlihat hasilnya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu ya, sampai ketemu besok ya. Besok ketemu di online lagi ya. Yang di Semarang jangan lupa ya, besok saya ke Semarang ya. Percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang besar. Tetap semangat, kemenangan ada di dalam imanmu.
Kuasa ada di dalam doamu, perkataanmu yang akan membuat hidup matimu, menentukan hidup matimu. Wow, saya kalau mikirin apa yang firman Tuhan katakan, hidup manusia itu tidak perlu hebat dulu kok. Orang tidak perlu pinter dulu, tidak perlu kaya raya dulu, mau jadi orang yang diangkat Tuhan tinggi-tinggi promosi. Saya terlalu percaya, tapi Tuhan butuh hari ini orang yang punya iman, orang yang punya doa, orang yang punya perkataan. Diingat-ingat ya, imanmu mengalahkan dunia, doamu punya kuasa yang luar biasa, perkataanmu menentukan hidup matimu. Wow, jadi hari ini tidak usah cari ilmu dulu untuk jadi hebat. Tidak usah cari hutang online dulu baru hutangmu terbayar. Yang pasti tidak mungkin terbayar. Makin terjerat, iya. Tapi kita sudah belajar untuk hari-hari ini. Hebatnya kita karena tangan Tuhan akan terulur. Malam ini kita berdoa. Saudara yang lagi butuh kekuatan, butuh mujizat seketika. Saya nggak tahu kalau memang Tuhan, kita mau ambil langkah profetik, nanti kita doa. Tuhan, kalau Engkau mau, saudara berkata, kalau Engkau mau, Engkau dapat pulihkan keuangan. Saya percaya waktu kita doa sepakat, yang ikut live malam ini, ya kita sepakat, doa sepakat itu besar kuasanya. Doa sepakat kita malam ini ya, dari 100 orang, 109 orang lebih yang ikut malam ini, kita sepakat, kita percaya. Waktu kita sepakat dan kita mulai praktekkan, Tuhan kalau Engkau mau, aku pasti besok bisa bayar utangku, aku besok pasti sembuh, aku besok pasti lihat Tuhan akan memulihkan rumah tanggaku. Aku cuma minta belas kasihanmu dan aku bersyukur jadilah kehendakmu. Saya percaya waktu kita melakukan bagian kita malam ini, Tuhan berkata, nak, aku yang mau kok menyembuhkan kamu. Aku mau memberkati hidupmu. Aku suka sama berkat. Aku suka memberkati engkau. Aku suka memulihkan hidupmu. Dan aku mau mengulurkan tanganku. Aku mau menjamah engkau yang lagi sakit. Dan aku akan membalikkan telapak tanganku. Membalikkan keadaanmu seketika engkau akan sembuh. Seketika juga suamimu akan berubah. Seketika juga anak-anakmu berubah. Yuk kita doa malam ini sama-sama ya. Kita satukan hati. Kita hari-hari ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak apa-apa. Memang kita cuma tunggu mujizat ya. Yang penting Tuhan happy, dengan suka-sukanya Tuhan, Tuhan dibuat happy. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Satu hal di masa kesusahan besar, kami mengakui semua kelemahan, keterbatasan, kekurangan kami karena kami cuma manusia debu Tuhan. Tapi kami datang kepada Tuhan yang punya kuasa yang besar. Kami cuma berkata, Tuhan, malam ini kami mengakui apa yang menjadi kelemahan kami. Kalau Tuhan mau, Tuhan pasti dapat memulihkan rumah tangga saya. Saudara yang punya pergumulan keuangan, memulihkan keuangan, memulihkan anak-anak, sebut nama anak-anak, sebut nama suami. Kami percaya Tuhan. Tuhan, kami cuma minta belas kasihan-Mu malam ini atas keuangan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami. Tuhan, kami cuma minta belas kasihan dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati. Jadilah seperti apa yang Kau mau. Kami cuma seorang hamba dan kami mengangkat tangan kami malam ini. Kami menerima dengan iman tangan Tuhan yang sudah terulur menjamah setiap tangan-tangan yang sudah terangkat yang ada di rumah-rumah. Tangan Tuhan lagi terulur menjamah setiap tangan-tangan yang lagi terangkat. Minta tolong hari ini dan Tuhan membalikkan keadaan. Seketika engkau sembuh, seketika rumah tanggamu pulih, seketika suamimu berubah, seketika anak-anakmu berubah, seketika sakitmu sembuh.
Seketika juga usahamu besok yang sepi, omsetnya akan naik. Seketika rumah yang belum laku akan jadi laku tersewa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.